Masih di Warna-Warni Brau bersama Bapak Agus Tantomo yang akan membahas tentang akhir masa jabatan dan rencana beliau ke depannya. Nah, sebelum iklan tadi saya bertanya tentang adakah program pemerintah dalam sektor ekonomi yang untuk membantu warga masyarakat di Kabupaten Berau, Pak? Jadi ini perlu dipahami bahwa kalau program bantuan baik itu BLT, permodalan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ya, itu sebenarnya kalau pemerintah daerah hanya dalam posisi menunggu arahan dari pemerintah pusat. Kalau dulu tahun lalu kita diminta memberikan bantuan BLT, walaupun itu harus ditanggung melalui APBD, itu kita lakukan. Nah, tapi ini persoalannya sekarang ke depan tidak ada arahan itu, sehingga kita tidak bisa memberikan bantuan itu. Nah, yang kedua yang perlu diketahui, fokus saat ini kita perang menghadapi COVID-19. Karena pemulihan ekonomi dan sebagainya itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau COVID-nya belum bisa dikalahkan. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ini tidak bisa berjalan beriringan. Ya, contoh saja sektor pariwisata ini terpukul gara-gara COVID. Nah, kita memulihkan dengan ingin membuka segera destinasi-destinasi pariwisata itu tidak mungkin kalau COVID-nya masih ada. Ya, begitu juga dengan sektor-sektor kuliner dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami sekarang ini ya, antara penanganan COVID itu bertentangan dengan percepatan pembangunan perekonomian. Setiap kali kita semakin memperketat protokol COVID, salah satu efek yang dirasa itu adalah perekonomian. Jadi ini istilah Pak Jokowi, presiden kita, ini harus dilakukan strategi rem dan gas ya. Tidak mungkin kita dua-duanya rem. Kita merem protokol COVID, merem COVID-19, kita juga ngerem perekonomian. Jadi harus pintar-pintar kita memainkan. Jadi cara kita memainkan selama ini, ketika angka COVID itu tinggi, yang kita harus rem ini sekarang ya COVID-nya. Ya, tapi ketika COVID ini sudah mulai melonggar, bisa kita kendalikan angka-angka yang positif, ya kita beri peluang sekarang yang perekonomian ini untuk bangkit, buka pelan-pelan sektor ini, sektor itu. Nah, saat kita bicara sekarang ini, ya ini tidak memungkinkan bagi kita untuk segera memulihkan perekonomian karena COVID-nya lagi begini, lagi kencang, lagi tinggi. Tinggi sekali, betul. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak. Seperti yang kita ketahui bersama juga, kurva pasien yang positif di Kabupaten Berau ini semakin meningkat. Nah, dari pemerintah sendiri ini bagaimana upaya untuk menanggulangi hal tersebut, Pak? Baik, jadi COVID ini sebenarnya cuma bisa di-stop, dihentikan, dikendalikan dengan 3 cara ya. 1 obat, 2 vaksinasi, 3 disiplin protokol COVID ya. Obat sampai sekarang belum ada, maka kita cuma punya 2 pilihan, vaksinasi dan disiplin protokol COVID. Ini dua-duanya sedang kita lakukan ya. Vaksin sekarang sedang berjalan tahap 1, insya Allah beberapa hari lagi selesai, kita masuk tahap 2. Nah, disiplin protokol COVID inilah yang sekarang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Berau. Kita di Kabupaten Berau boleh dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten kota yang paling disiplin melaksanakan protokol COVID dalam hal peraturan ya. Contoh, kalau secara nasional pemerintah untuk protokol COVID itu membuat yang namanya PPKM ya, pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat. Nah, itu oleh pemerintah Kabupaten Berau, oleh gugus COVID, peraturan itu malah yang sudah ketat diperketat lagi. Yang tidak ada malah ditambahin. Jadi kalau istilah saya di Kabupaten Berau ini kita memakai PPKM plus. Karena ya, bertambah terus. Betul ya. Kalau di PPKM itu work from home, kantor 75%. Oke, itu kita ikutin. Ya. Berangkat harus pakai antigen, itu kita ikutin. Malah kita untuk antigen itu sebelum pusat menentukan, kita lebih dulu menentukan. Nah, terus yang tidak ada di
pusat itu atau kita rubah dengan lebih ketat. Contoh kalau di PPKM secara nasional itu kuliner silahkan buka, tapi kapasitasnya hanya boleh 25%. Nah, oleh kita di Kabupaten Berau, kuliner buka, silahkan orang berjualan, tapi tidak boleh ada yang makan minum di tempat. Nah, ini karena saya meyakini bahwa salah satu media penularan itu adalah tidak menggunakan masker. Betul. Dan saya tidak ngerti kenapa masih diizinkan 25%. Sebab kalau 25% orang boleh makan minum di tempat, itu 25% itu yang melakukan pelanggaran COVID. Sebab ya kalau dia makan minum di tempat pasti dia buka masker. Buka masker. Itu yang terjadi pelanggaran. Nah, oleh kita tidak ada. Ya, saya tidak melarang orang berjualan, tapi saya melarang pelanggaran COVID. Buka masker itu pelanggaran COVID. Nah, kalau makan minum pasti buka masker. Jadi ya silakan makan minum, tapi di rumah, jangan di. Itu yang menurut saya kita perketat. Termasuk kita membuat larangan cuti. Itu kalau di PPKM tidak ada. Ya, saya membuat itu larangan cuti baik ASN maupun swasta. Ya, dan tidak pakai masker, kita juga sudah tidak ada pembinaan-pembinaan, langsung kita denda. Nah, sehingga saya kira sekarang ini kuncinya di masyarakat. Kalau mereka patuh dengan aturan yang kita buat, insya Allah Kabupaten Berau bisa mengendalikan COVID. Baik. Selanjutnya Pak, kemarin kan sempat diberlakukan Kaltim Steril. Iya, betul. Nah, mengenai itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah efektif atau bagaimana? Jadi proses lahirnya keputusan itu instruksi gubernur, saya ikuti, saya juga ikut terlibat. Karena ketika itu kita rapat darurat yang diminta oleh gubernur mendadak, seluruh bupati wali kota hadir secara meeting Zoom, dan di kantor gubernur hadir Forkompinda provinsi. Saya ingat betul bahwa sebenarnya Kaltim Steril yang awalnya itu istilahnya Kaltim Silent ya. Itu diusulkan oleh Pangdam. Ya, dalam pembahasannya di backup, disupport oleh Kapolda, yang akhirnya disetujui oleh gubernur, malah dibuatkan instruksinya. Jadi saya ingin masyarakat Berau paham bahwa ini instruksi gubernur, diinstruksikan kepada seluruh bupati wali kota Kalimantan Timur, termasuk camat dan kepala kampung dan kepala desa. Artinya ya posisi kami selaku orang yang diinstruksikan hanya bisa menjalankan instruksi itu ya. Hanya yang tolong dipahami bahwa instruksi ini lahir setelah mendapat masukan dari berbagai pihak ya, dari orang-orang yang bergelut di lapangan. Pangdam mendapat laporan dari orang-orang yang dibawa, Kapolda mendapat laporan dari orang yang dibawa, dan ada kajian dari berbagai pihak, termasuk kami Bupati Wali Kota memberi masukan. Artinya kebijakan ini tidak lahir serta-merta, ada kajian dan sebagainya. Dan ini berharap tentu saja dari kebijakan ini kita bisa lebih mengontrol, ya, kita bisa lebih mengontrol, bisa menekan angka yang positif. Nah, ya alhamdulillah saya lihat di Kabupaten Berau sudah berjalan dan masyarakat cukup tinggi kepatuhannya terhadap instruksi gubernur itu. Baik. Nah, kemudian berbicara dengan Perbub nomor 1 tahun 2021 kemarin Pak, itu bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Isi tentang Perbub tersebut, kemudian tujuannya dibuat Perbub tersebut apa? Ya, Perbub ini ya bagian dari penegakan disiplin protokol COVID sebelum kita diarahkan yang PPKM kemarin. Ya, sehingga ini saya lihat bahasa lain saja ya. Kalau kita di sini ada Perbub, dulu ada istilah PSBB, terus ada PPKM ya. Sehingga ya sebenarnya sama aja semua ya. Artinya kita meminta masyarakat patuh terhadap protokol COVID, wajibkan pakai masker, menghindari kerumunan, ya sama aja semua sebenarnya. Ya tujuannya ya sama sebenarnya, menekan angka yang positif. Kalau di Berau sendiri menurut Bapak sudah lumayan efektif Pak pemberlakuan jam malam itu, kemudian justisi
penggunaan Saya masker. percaya itu ya. Kita sebenarnya sudah tahu semua ya bahwa salah satu memerangi COVID ini harus disiplin, disiplin protokol COVID, menghindari kerumunan. Ya. Nah, salah satu cara menghindari kerumunan itu ya memang aktivitas ditiadakan. Orang silakan beraktivitas di dalam rumah, jangan di luar rumah. Kalau beraktivitas di luar rumah, nongkrong apa dan sebagainya, ya itu yang tetap mempertinggi angka protokol COVID ya. Saya yakin bahwa kebijakan yang diambil ini sudah benar ya. Kalau dianggap, kalau memang sudah benar, kenapa yang positif masih tetap tinggi? Maka jawaban saya adalah, kalau tidak ada kebijakan itu, angkanya jauh lebih tinggi. Betul, betul. Dan kedisiplinannya masyarakat bagaimana juga gitu Betul, Pak ya. ya. Kita sudah demikian disiplin dengan aturan yang sudah demikian ketat, kita masih tinggi, maka itu jawabannya adalah ya mungkin peraturannya sudah benar, kepatuhannya yang kurang. Masih kurang. Nah, betul. bayangkan kalau seandainya kita patuh betul dengan peraturan itu, saya yakin angka COVID itu akan jauh lebih rendah. Dan begitu juga kalau aturan ini tidak ada atau dilonggarkan, saya yakin angka COVID itu jauh lebih tinggi. Betul. Betul. Baik. Kemudian Pak, kita tahu juga banyak pasien-pasien positif yang akhirnya harus isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk itu apakah ada bantuan atau bagaimana program dari pemerintah sendiri untuk membantu masyarakat yang positif yang harus isolasi mandiri di rumah? Jadi kalau ada yang positif terus isolasi mandiri di rumah, itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Bahwa orang kalau positif dan tanpa gejala itu bisa diisolasi mandiri di rumahnya. Ya, jadi ini bukan kebijakan lokal, tapi kita mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kalau masalah bantuan itu anggarannya ada, ya tinggal yang merasa layak dibantu ajukan. Ya, kita juga memberi kewenangan kepada RT atau lurah atau Satgas Covid, kalau merasa ada orang yang diisolasi mandiri dan layak dibantu, silahkan ajukan. Itu anggarannya ada di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, saya sudah arahkan itu, beri mereka bantuan. Tapi sekali lagi ini hanya untuk mereka yang layak. Jadi tidak serta-merta orang itu COVID, tapi sebenarnya dia secara ekonomi mampu, juga kita beri bantuan, ya enggak begitu. Ya, ini sekali lagi yang memang layak dibantu secara ekonomi. Baik, betul. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin. Nah, kemarin Bapak adalah orang pertama yang divaksin COVID-19 di Kabupaten Berau. Nah, itu bagaimana Pak perasaannya? Bisa di-share sedikit ke pemirsa di rumah? Jadi sebelum ada arahan dari pemerintah pusat, ada yang namanya vaksin simbolis. Vaksin simbolis itu 10 pejabat negara plus tokoh masyarakat itu divaksin lebih dulu. Sebelum ada arahan itu, saya sudah memutuskan lebih dulu bahwa untuk menghadapi berita-berita yang beredar bahwa vaksin ini tidak aman, intinya untuk menjawab keraguan masyarakat, saya bersedia divaksin lebih dulu. Itu saya sampaikan dulu ya. Malah saya bilang, saya dan Forkompinda bersedia divaksin lebih dulu. Setelah kita membuat pernyataan itu, kemudian ada turun arahan bahwa ya memang kita harus lebih dulu. Ya, kenapa kita memang diarahkan lebih dulu? Sama aja sebenarnya alasannya, untuk menjawab keraguan masyarakat. Artinya masyarakat perlu tahu bahwa vaksin ini aman, steril, suci ya. Dan ya saya setelah merasakan disuntik sekali itu juga tidak ada efek yang saya rasakan ya. Ini sudah jalan 10 hari. 10 hari Pak ya? Ya 10 hari, 11 hari malah ya. Sudah 11 hari tidak ada efek. Ya hanya hari pertama aja agak sedikit ngantuk, dan itu kabarnya ya normal aja. Normal. Dan saya berharap ya program vaksin ini bisa sukses. Dan dengan kami, saya Forkompinda sudah menunjukkan kita sudah divaksin tidak ada efek apa-apa. Ya mari sama-sama kita vaksin dan sukseskan. Baik, itu tadi berbicara soal vaksin. Nah, saya ingin tahu
karena mobilitas Bapak yang sangat tinggi Pak, aktivitas Bapak di luar juga sangat tinggi, bertemu dengan banyak orang. Nah, bisa dibagi sedikit nggak Pak tips Bapak untuk menjaga diri dan mungkin mungkin mengkonsumsi apa, mungkin bisa di-share ke pemirsa di rumah Pak? Sebenarnya semua orang sudah tahu bagaimana mengatasi COVID ini. Ya. Jaga imun, semua orang sudah tahu. Ya. Apa-apa yang dikonsumsi semua orang sudah tahu. Mengkonsumsi vitamin apa dan sebagainya, berjemur matahari dan sebagainya, tetap gunakan masker. Persoalannya orang tidak mau konsisten melakukan itu. Nah, saya konsisten, saya disiplin. Ya. Setiap hari saya tidak pernah lupa mengkonsumsi vitamin. Dan saya juga punya aturan ketat. Kalau saya sudah keluar rumah, satu langkah saya melangkah, saya tidak mau satu detik pun membuka masker saya. Ya, bahkan saya lebih sering menggunakan masker 2 lapis. Ya. Lapis, Pak. Jadi ini sebenarnya kuncinya tinggal konsistensi kita, tinggal kedisiplinan kita. Ya, insya Allah semua selamat kalau mau konsisten dan disiplin. Jangan sekali-sekali saja minum vitaminnya, ya nanti lupa, dengar lagi ada peringatan baru minum lagi, ya tidak. Kalau saya ya saya rutin, disiplin, konsisten. Rutin, konsisten. Baik. Baik, itulah tadi tips dari Pak Agus. Jadi intinya adalah konsisten, disiplin tadi Pak ya. Nah, oke. Jangan kemana-mana pemirsa, sebentar lagi ada iklan yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Warna-Warni Brau.